Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah, sebagian masyarakat masih merasa takut dengan peristiwa kematian-kematian yang terjadi secara tidak wajar. Misalnya orang yang bunuh diri atau sebab lainnya. Karena orang yang mati secara tidak wajar, arwahnya akan gentayangan. Apakah arwah penasaran atau gentayangan ini mungkin terjadi? Syariat Islam tidak mengenal istilah arwah gentayangan. Karena roh orang yang baik atau yang jahat ketika dicabut dari jasadnya, keduanya telah kembali ke tempat yang telah disediakan Allah. Mereka telah pindah alam, dari alam dunia ke alam barzah. Roh orang-orang yang saleh disediakan tempat terpisah dari roh orang-orang jahat. Sebagaimana yang termaktub dalam Sahih Muslim tentang tempat kembalinya roh mukmin dan kafir. Dalam riwayat ini disebutkan nama kedua tempat kembalinya yaitu akhirul ajal. Tetapi Qadhi Iyad menjelaskan bahwa kedua kata itu berbeda arti. Roh orang mukmin akan kembali ke alam malaul alah atau illiyin, tempat yang paling tinggi. Sementara roh orang kafir kembali ke sijjin atau tempat yang paling bawah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang menyebut sijjin sebagai tempat kembali roh orang kafir. Jadi, tidak ada roh gentayangan dalam kajian Islam. Kalau begitu, siapa yang menampakkan diri dan menyerupai sosok orang yang telah meninggal dunia? Penampakan itu ada karena halusinasi orang yang melihat atau memang benar-benar penampakan yang dilakukan oleh jin. Memang jin mampu merubah dirinya dalam bentuk yang dikehendaki Allah sesuai dengan izinnya. Hanya saja mereka tidak bisa menyerupai sosok Rasulullah. Sesungguhnya setan bisa menyerupai siapapun, tapi ia tidak akan bisa menyerupaiku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada penampakan seperti sosok orang yang telah meninggal, itu bukan roh orang tersebut yang penasaran lalu gentayangan. Tapi itu ulah setan untuk menyesatkan manusia. Tampaknya misi setan dan berhasil, karena kenyataannya banyak masyarakat yang termakan oleh persepsi yang salah ini. Artinya tayangan tentang arwah penasaran dan gentayangan yang diyakini sebagai roh manusia masih gentayangan digemari banyak penonton. Kalau penampakan yang ada itu persis dengan orang yang telah meninggal, tindakan dan tutur katanya sama. Biasanya pelakunya adalah jin korin. Jin korin itulah pendamping yang mendampingi setiap orang semenjak dilahirkan. Sehingga ia tahu betul akan kebiasaan dan kekhasan dari manusia yang didampinginya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang pun di antara kalian kecuali disertakan untuknya korin dari jin dan korin dari malaikat." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Perlu dipahami, roh adalah suatu yang ringan dan lembut, yang bergerak dan mengalir dalam tubuh sebagaimana air mengalir dalam tumbuhan atau api dalam sekam. Islam tidak mengenal reinkarnasi. Setiap jasad ada rohnya masing-masing yang akan bertanggung jawab atas perbuatannya selama di dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah, kemudian menjadi alaqah selama itu juga, kemudian menjadi mudghah selama itu juga, kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh padanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Roh yang ditiupkan oleh malaikat ke dalam jasad adalah salah satu dari permasalahan gaib yang hakikatnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang roh, Allah memberinya jawaban. "Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 85. Tidak ada satupun ayat atau hadis yang menjelaskan bahwa roh yang telah keluar dari jasadnya bisa berubah wujud menjadi sosok jasad yang ditinggalkannya, apalagi merasuki jasad orang lain. Yang bisa merubah wujud atau menyerupai sesuatu atau sosok seseorang adalah malaikat dan jin. Dan roh yang ditiupkan ke jasad seseorang bukanlah malaikat atau jin yang ketika telah lepas dari jasadnya bisa berubah wujud atau menampakkan diri. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah,
Beberapa waktu lalu masyarakat Madura dihebohkan dengan lahirnya sapi yang tidak lazim hanya memiliki mata satu. Memang anak sapi yang posisi matanya di atas mulut ini akhirnya tak bisa bertahan hidup karena tidak bisa menyusu pada ibunya. Namun begitu, meski proses kelahirannya terbilang normal seperti layaknya sapi lain, tapi bentuknya yang tak lazim masih menjadi perbincangan masyarakat. Bahkan tak sedikit yang mengaitkan dengan hal-hal mistis atau kutukan atau pertanda sesuatu. Apalagi kelahirannya yang terjadi pada malam Jumat semakin menguatkan anggapan masyarakat umum. Apakah memang fenomena tak lazim semacam ini terkait dengan anggapan masyarakat akan adanya kutukan, pertanda, atau sejenisnya? Selain itu, kutukan juga terjadi pada bangsa Yahudi yang dikutuk Allah menjadi kera dan babi. Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 65. Dalam surah lain Allah juga berfirman, "Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 166. Banyak ulama menjelaskan bahwa mereka yang dikutuk itu memang betul-betul berubah menjadi seekor kera dan juga perilaku mereka seperti kera. Mengapa mereka dikutuk menjadi kera dan babi? Orang-orang Yahudi yang tinggal di pinggir pantai dan bekerja sebagai nelayan melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari nafkah mencari ikan di hari Sabtu, hari yang dikhususkan Allah pada kaum Yahudi untuk beribadah. Hal itu terjadi karena mereka tak kuasa menahan hasratnya menangkap ikan yang sangat banyak di hari Sabtu. Allah Subhanahu wa ta'ala memang menguji mereka dengan membuat ikan-ikan itu banyak berkumpul di pinggiran pantai pada hari Sabtu. Sementara di hari-hari lain ikan-ikan itu pergi. Karena tergoda dengan banyaknya ikan di hari yang terlarang itu, mereka pun melanggar larangan dan kesucian hari Sabtu sehingga mereka dikutuk menjadi kera dan babi. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, orang-orang yang dikutuk menjadi babi dan kera itu tak bertahan lama. Mereka kemudian mati setelah 3 hari. Wallahu alam. Dengan begitu, kutukan-kutukan yang terjadi pada sebuah masyarakat dan disebutkan dalam Al-Quran terjadi pada umat-umat terdahulu. Lalu bagaimana umat ini? Apakah kutukan itu masih berlaku pada umat Muhammad SAW? Sebagian ulama menjelaskan, kutukan pada umat terdahulu tidak akan terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW. Artinya kutukan hanya berlaku pada umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Namun sebagian ulama berpendapat sebaliknya, bahwa kutukan-kutukan kepada umat terdahulu mungkin juga terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW. Mengingat bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Beberapa hadis Nabi menegaskan kepada kita agar kita menghindari perbuatan-perbuatan yang membuat turunnya azab dan mendatangkan kehancuran sebagaimana umat-umat terdahulu. Nabi SAW bersabda, "Demi Allah, bukanlah kefakiran yang saya khawatirkan terhadap kalian. Akan tetapi saya mengkhawatirkan bahwa dunia akan dihamparkan untuk kalian sebagaimana telah dihamparkan untuk umat-umat sebelum kalian. Kemudian kalian akan berlomba-lomba mendapatkannya sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba mendapatkannya. Kemudian kalian pun dibinasakan oleh dunia itu sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah dibinasakan olehnya." Wallahu a'lam. Pemirsa Asana, orang yang telah meninggal berarti telah selesai segala urusannya dengan dunia. Tapi bukan berarti masalahnya selesai jika memang masih memiliki tanggungan di dunia. Maka mayit tidak akan merasa tenang sampai hutangnya lunas. Bahkan mayit akan merasakan panas jika hutang-hutangnya belum dilunasi. Apakah memang benar demikian? Lalu sampai kapan mayit itu merasa tidak tenang dan merasa kepanasan? Memang ada penjelasan dari Nabi SAW bahwa mayit merasa sangat tidak tenang ketika dia memiliki hutang hingga utangnya itu dilunasi. Nabi mengabarkan, jiwa seorang mukmin tergantung karena utangnya sampai utang itu dilunasi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jabir bin Abdillah menuturkan,
ada seseorang yang meninggal. Kami memandikannya, memberinya minyak wangi, dan mengkafaninya. Kemudian kami bawa ke hadapan Rasulullah SAW agar beliau mensolatinya. Nabi SAW kemudian melangkah satu langkah lalu bertanya, apakah dia punya utang? Kami menjawab, ada 2 dinar. Tiba-tiba beliau kembali, hingga Abu Qatadah siap menanggung utangnya. Abu Qatadah mengatakan, 2 dinar tanggunganku. Nabi bertanya, menjadi tanggungan orang yang berutang dan mayit telah lepas tangan? Jabir menjawab, ya, siap. Kemudian Nabi SAW bersedia mensolati jenazahnya. Keesokan harinya, Nabi SAW bertanya kepada Abu Qatadah, bagaimana dengan 2 dinar? Abu Qatadah menjawab, dia baru meninggal kemarin. Besoknya Abu Qatadah mendatangi Nabi SAW seraya mengatakan, telah saya lunasi hutangnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, sekarang kulit mayit sudah menjadi dingin. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Syekh Atiyah Muhammad Salim mengatakan, berdasarkan hadis ini, ulama mengatakan, orang yang berutang baru terbebas tanggung jawabnya secara sempurna ketika utang itu dilunasi, bukan ketika ada orang yang menjamin. Abu Qatadah menanggung utang itu kemarin lusa, namun baru beliau lunasi setelah 2 hari berlalu. Dan sekaranglah kulit mayit menjadi dingin dari panasnya utang. Artinya, mayit mengalami kepanasan karena utang yang belum dibayar. Rasa panas itu dirasakan mayit di kuburnya. Oleh karena itu, jika ada keluarga kita yang meninggal, sementara masih ada tanggungan hutang yang belum dilunasinya, maka segeralah melunasinya. Jika memungkinkan, bayarkan sebelum dimakamkan. Wallahu a'lam. Tahukah Anda, kelak di surga kita bisa berkumpul dengan orang tua kita. Orang tua bisa menarik anak-anaknya bersama mereka di surga. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bisa berkumpul dengan keluarga kita di surga. Tapi tentunya dengan syarat bahwa kita terikat oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Al-Quran Surah At-Tur ayat 21. Ayat ini dijelaskan Ibnu Katsir bahwa orang yang beriman jika keturunannya juga beriman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan keturunannya bersama orang tuanya dalam satu kedudukan, meskipun amal keturunannya ini tidak sebanyak amal bapaknya. Hal ini memang sempat memunculkan tanya, bagaimana mungkin seorang ayah beriman yang amalnya banyak bisa satu derajat dengan anaknya, sekalipun sang anak amalnya lebih sedikit? Bukankah seorang mukmin itu menempati tingkatan surga sesuai amalnya? Inilah yang ditegaskan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa hal ini terjadi karena kemurahan dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya, dengan menyempurnakan kenikmatan surga itu dengan dikumpulkan dengan anak turunnya, sekalipun sang anak amalnya lebih sedikit, agar lebih menyenangkan sang ayah dengan kehadiran anak-anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan mereka dengan wajah yang sangat indah. Allah angkat orang yang kurang amalnya, dan Allah gabungkan bersama orang yang lebih sempurna amalnya. Namun hal ini sama sekali tidak mengurangi amal orang tua dan kedudukan orang tua. Ibnu Abbas menjelaskan, anak-anak itu keturunan orang yang beriman. Mereka mati dengan membawa iman. Jika kedudukan bapaknya lebih tinggi daripada derajatnya, maka Allah kumpulkan mereka bersama bapaknya, tanpa mengurangi sedikit pun amal bapaknya. Dari penjelasan janji Allah ini bisa dipahami bahwa anak-anak yang ditarik orang tuanya dalam surga yang derajatnya sama itu bisa terjadi jika sang anak juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika anak-anaknya tidak beriman dan bukan seorang mukmin, maka orang tua tak bisa berbuat apa-apa dan tak bisa berkumpul dengan anak-anaknya. Wallahu a'lam. Tahukah Anda, matahari telah memancarkan panas selama sekitar 5 miliar tahun sebagai akibat dari reaksi kimia konstan berlangsung pada permukaannya.
Pada saat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa depan, reaksi ini pada akhirnya akan berakhir dan matahari akan kehilangan semua energi dan akhirnya mati. Inilah yang diinformasikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan matahari berjalan ke tempat peristirahatannya. Itu adalah keputusan dari Yang Maha Kuasa, yang Maha Mengetahui. Al-Qur'an Surah Yasin ayat 38. Ayat ini menjadi acuan bahwa pada suatu hari energi matahari akan berakhir. Allah Maha tahu akan kebenarannya. Matahari akan terus dalam perjalanannya, dalam ruang dan waktunya. Tetapi pergerakan ini akan berlanjut sampai waktu tertentu yang telah ditetapkan. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, setiap hari matahari selalu terbit dari timur dan terbenam di barat. Ia selalu minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melakukan hal itu dan ia selalu mendapat izin. Akan tetapi, akan datang suatu masa, matahari tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala terbit dari tempat biasanya terbit. Sebaliknya, Allah justru memerintahkannya terbit dari tempat terbenamnya di barat. Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kamu tahu kemanakah matahari ini akan pergi? Sesungguhnya, ia adalah berjalan sehingga ia sampai ke suatu tempat di bawah ars. Maka ia segera bersujud. Ia selalu dalam keadaan sujud, sehingga dikatakan kepadanya, naiklah kamu dan kembalilah ke tempat datangmu. Maka ia pun terbit dari tempat terbitnya. Kemudian ia berjalan sehingga ia sampai ke suatu tempat dia sujud, sehingga dikatakan kepadanya, kembalilah kamu ke tempat datangmu. Maka ia pun terbit dari tempat terbitnya. Kemudian ia terus berjalan dan tak seorang manusia pun yang mempertanyakannya, sehingga ia sampai ke tempat asalnya di bawah ars. Maka dikatakan kepadanya, naiklah dan terbitlah kamu dari tempat terbenammu. Maka ia pun terbit dari tempat terbenamnya. Apakah kamu tahu kapankah hal itu akan terjadi? Itu akan terjadi pada waktu tidak akan berguna iman seseorang yang belum pernah beriman sebelumnya atau belum pernah berbuat baik dengan imannya. Hadis riwayat Muslim. Sebelum matahari muncul dari barat, malam itu matahari tengah menunggu izin dari Allah untuk terbit seperti biasanya. Namun Allah tidak juga memberikan izinnya, sehingga durasi malam semakin panjang. Saat itulah manusia mulai gelisah, karena waktu seperti berhenti, matahari tak juga kunjung terbit. Al-Baihaqi meriwayatkan suatu hadis dari Ibnu Mas'ud. Pada malam itu seorang laki-laki akan memanggil tetangganya, wahai saudara, apakah yang telah terjadi terhadap kita pada malam ini? Aku telah tidur sampai lelah dan telah sholat sampai letih, namun malam belum juga berakhir. Saat itu dikatakanlah kepada matahari, terbitlah kamu dari tempat terbenammu, dan itulah hari yang tidak berguna iman seseorang yang tidak pernah beriman sebelumnya atau berbuat baik dalam imannya. Inilah detik-detik terjadinya kiamat. Jika matahari terbit dari arah berlawanan atau dari barat karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah pintu taubat ditutup. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Apabila ia telah terbit dari barat dan semua orang melihatnya, maka semuanya akan beriman. Namun itulah waktu yang tidak ada gunanya iman seseorang yang belum pernah beriman sebelum itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun satu hal yang harus diingat bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menghitung dan mengkalkulasi kapan pastinya waktu terbitnya matahari dari arah barat itu terjadi. Walaupun ilmu pengetahuan modern sudah mampu menghitung rata-rata perlambatan kecepatan perputaran bumi pada porosnya. Sebab terjadinya hari kiamat merupakan urusan Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya campur tangan manusia sedikitpun. Dalam surah Al-A'raf ayat 187, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kau masih beri hartamu ke